gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan lancar persiapannya sampai hari H UTBK. Kali ini, aku, Kak Marta, akan nemenin kalian semua dalam program ngobrol seru bareng alumni Widya Edu. Nah, kita akan ngulik-ngulik kisah alumni Widya Edu yang berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Episode kali ini bertujuan untuk memotivasi kalian semua dan menambah semangat belajar untuk persiapan UTBK. Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Maya Dian Pramesti. Hai Maya Dian Pramesti, biasa dipanggil siapa nih? Panggil aja Moy, Kak. Oke, halo Moy. Moy ini adalah alumni Widya Edu yang berhasil masuk ke PTN ternama. Nah, Moy emang cita-citanya tuh jadi dokter ya? Iya Kak, jadi Moy ini udah pengen jadi dokter tuh dari kecil gitu. Jadi kan dokter kan profesi yang mulia gitu ya. Gitu Moy itu pengen aja gitu pada suatu saat tuh bisa berguna gitu buat banyak orang gitu, bisa menjadi harapan bagi orang lain gitu dan bisa menyelamatkan nyawa orang lain gitu Kak. Waduh, keren banget ya. Terus Moy ini persiapannya apa aja sih biar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran, Moy? Jadi kalau misalnya ngomongin persiapan itu kan pastinya butuh waktu yang lumayan panjang ya Kak ya. Nah jadi Moy itu cara nyiapinnya itu tuh yang pertama Moy lihat dulu nih. Jadi Moy punya waktu berapa lama gitu sebelum UTBK gitu. Terus setelah itu Moy list nih Kak sumber belajar apa aja gitu yang mau digunain. Kan sumber belajar banyak ya Kak ya. Ada dari buku, dari internet juga ada, terus dari bimbel juga ada pastinya gitu kan. Habis itu habis tahu nih waktunya ada berapa lama, terus sumber yang mau dipakai apa aja gitu, terus mau masuk ini Kak, misalnya hari ini nih kita mau belajar apa gitu, jadi udah tahu, udah ada jadwal, udah tahu, jadi bisa lebih terstruktur gitu Kak belajarnya. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, mau ini pilih nih circle teman belajar gitu yang kira-kira sefrekuensi dan asik gitu buat diajak belajar bareng gitu, yang sama-sama bisa memotivasi juga. Terus habis itu setting tempat belajar. Nah itu penting banget ya Kak ya, karena kan kadang kita kan sekarang masa pandemi belajarnya di rumah ya Kak ya, kita gampang ngerasa bosan, terus kadang juga males belajar gitu kan. Jadi pinter-pinternya kita gimana ngeset tempat belajar kita biar jadi asik gitu, biar kita nggak bosan buat belajar. Oh gitu, oke. Wah keren banget nih. Terus gimana sih caranya kamu fokus dalam belajar, Moy? Jadi pertama kan karena emang masuk ke kedokteran ini udah bener-bener niat gitu ya Kak ya. Jadi pertama lurusin dulu nih niatnya, aku pengen masuk ke kedokteran dan tahu kalau misalnya kedokteran itu kan susah ya Kak ya. Jadi sebenarnya bisa fokus juga karena alasan kepepet gitu Kak. Jadi merasa takut gitu. Jadi belajarnya juga lebih dikencengin gitu. Itu biar bisa fokus. Terus ada juga dukungan baik dari keluarga, dari teman gitu, dari tutor-tutor pastinya. Itu sih Kak biar bisa fokus. Oke. Terus Moy, kamu kan sempat bimbel nih di Widya Edu. Nah, kamu tuh tahu Widya Edu nih sebelumnya dari mana sih, Moy? Jadi Moy ini kenal sama salah satu kakak yang kerja di Widya Edu gitu ya. Jadi kakaknya tuh nawarin gitu, Moy gimana nih kalau kamu join di Widya Edu gitu, kayaknya kamu cocok nih kalau misalnya join di Widya Edu gitu kan Kak. Terus Moy lihat-lihat nih programnya gimana gitu kan. Terus kebetulan lah kayaknya tertarik dan kayaknya cocok gitu sama Moy. Jadi Moy gabung gitu di Widya Edu, ikut program Widya Edu gitu. Oh gitu, oke. Terus kamu ikut program Widya Edu nih berapa lama Moy kalau boleh tahu? Kira-kira sekitar 3 bulan Kak. Oh gitu. Terus kan kamu 3 bulan nih di Widya Edu. Apa sih hal yang mengesankan kamu selama bimbel di Widya Edu, Moy? Jadi pertama Moy ini bisa dapet temen, banyak temen bahkan itu dari luar daerah juga. Terus kita bisa saling berbagi pandangan gitu Kak tentang UTBK ini kan. UTBK ini kan sesuatu yang benar-benar stressful ya gitu. Jadi di Widya Edu ini selain belajar kita juga saling sharing gitu. Terus diskusi tentang soal-soal gitu kan Kak. Terus selain dari temen gitu, juga dari tutornya nih Kak pastinya gitu. Jadi gitu, tutor di Widya Edu ini tuh bener-bener suportif Kak gitu. Jadi waktu mau tanya nih gitu, responnya cepet gitu Kak. Dan kakaknya tuh nggak cuma jelasin tentang soal yang mau tanya aja, tapi juga mengenai akar-akarnya gitu, sampai ke dasar-dasarnya gitu. Jadi tahu konsep, terus bisa ngerjain soal gitu Kak. Oh gitu. Terus setelah kamu bimbel di Widya Edu ini, kamu langsung SBMPTN atau gimana nih Moy? Atau ada tahapan-tahapan lain? Jadi kan Moy ini les di Widya Edu ini kan 3 bulan sebelum UTBK ya Kak ya. Jadi setelah 3 bulan ini terus Moy langsung daftar UTBK itu, terus ikut SBM dan puji Tuhan lolos di pilihannya Moy gitu. Oke Moy, terus dari sistemnya Widya Edu sendiri, gimana sih sistemnya di Widya Edu? Terus kamu mengalaminya nih selama 3 bulan itu, ada kesusahan kah atau menyenangkan atau gimana?
dulu kan mau ikut program yang Grand TO itu ya Kak ya. Nah jadi itu tuh dulu karena masih awal-awal pandemi, jadi itu tuh pakai grup WA gitu Kak. Jadi kita belajarnya lewat WA gitu. Jadi tiap malam itu tuh dikirim gitu, misalnya 5 soal gitu. Terus nanti kita kerjain dulu di sore harinya, terus nanti malam harinya waktu kita ketemu sama tutor kita baru bahas soalnya gitu Kak. Itu terus kalau misalnya nih udah dibahas soalnya, udah didiskusikan sama temen masih belum paham, mau ngechat nih tutor, biasanya kan mau ngechat Kak Arin atau Kak Ilham gitu kan, mau chat gitu terus tanya, terus mereka ya jelasin gitu Kak, awalnya asik deh gitu, jadi bener-bener bisa paham gitu. Mereka itu jamnya di chat atau lewat video atau lewat voice note atau gimana tuh? Kalau Mai dulu dia cuman lewat WhatsApp ya Kak ya, jadi cuman chat gitu aja, tapi jelasinnya tuh bisa rinci banget gitu Kak, jadi walaupun lewat chat tapi Moy tetap bisa paham gitu. Gitu. Nah berarti seru banget ya Moy, bimbel di Widya Edu. Nah buat kalian nih Edu Friends yang penasaran sama Widya Edu, bisa banget download aplikasinya Widya Edu di App Store maupun Play Store. Nah Moy, selanjutnya ada nggak sih kamu motivasi buat Edu Friends yang lagi berjuang di luar sana? Ada Kak, jadi Moy ini kan paham banget ya Kak ya gimana perjuangan dan kesusahannya mempersiapkan UTBK gitu kan Kak. Yang pertama dari motivasi diri sendiri, terus karena sekarang pandemi jadi kita nggak bisa curhat directly sama teman-teman kita gitu kan Kak. Jadi motivasi dari Mai lebih ke pesan sih Kak. Jadi tetap dijaga semangatnya, terus diingat lagi gitu kenapa aku pengen nih masuk ke jurusan ini, ke fakultas ini gitu, untuk mempersiapkan masa depan juga kan Kak. Terus jangan lupa memilih jurusan itu bukan karena gengsinya gitu. Misalnya dulu ini pernah ada nih pikiran, wah masuk kedokteran tuh keren ya karena gengsinya gede gitu. Nah itu buang jauh-jauh gitu. Jadi perbaiki niatnya, terus pilih jurusan yang kira-kira sesuai dengan passion kita gitu. Dan pastinya iringi dengan doa, terus tetap semangat. Nah bener banget Edu Friends, jadi kalau milih jurusan jangan sesuai sama gengsi ya Kak Moy ya. Oke, selanjutnya Moy ada nggak sih tips and trick untuk menjawab soal Moy? Ada dong Kak, jadi kan dulu waktu Moy UTBK ini kan cuman TPS ya Kak ya. Nah jadi Moy bakal jelasin nih satu persatu dari suksesnya gimana caranya Moy ngerjain gitu. Jadi kan yang pertama tuh ada PU kan Kak. Nah di PU itu kan ada kayak grafik-grafik gitu, terus bacaannya juga pasti banyak banget dan dengan waktu yang sangat singkat gitu Kak ya. Jadi saran dari Moy nih yang pertama tuh baca dulu aja soalnya gitu, soalnya apa gitu, terus kita baru naik ke bacaannya, terus kita baca cepat gitu Kak. Jadi kita baca cepat dari bacaannya itu. Terus kalau untuk grafik, nah ini nih pasti banyak banget yang suka salah di bagian grafiknya nih. Jadi lebih teliti ke grafiknya. Jadi kita menyediakan waktu yang agak sedikit lebih lama untuk soal yang ada grafiknya, itu yang untuk PU Kak. Nah terus ada lagi PBM sama PU itu kan mirip-mirip ya Kak ya. Nah jadi itu kan soalnya isinya bacaan gitu. Jadi kalau dulu mau itu jauh-jauh hari sebelum UTBK tuh banyak-banyak baca gitu Kak. Jadi kayak memahami gimana ada sinonim antonim, terus habis itu dari tata bahasa, tata kata dan lain-lain, itu kan benar-benar membantu ya Kak ya. Atau kita bisa baca koran gitu kan, benar-benar membantu. Nah itu untuk yang PBM sama buat yang PPU. Lalu untuk PK sendiri nih Kak, nah Mo itu suka banget nih coret-coret gitu. Jadi nyiapin banyak kertas coret-coret gitu. Jadi saat kita menghadapi soal PK nih Kak, walaupun kita bingung gitu, coba dulu aja gitu, ngitung gitu. Apa angka yang kita lihat, coba dulu aja kita operasikan itu gimana kira-kira cara ngitungnya. Itu terus untuk yang bahasa Inggris, nah kalau waktu zamannya Mai UTBK nih Kak, itu kan soalnya ada 11 dan dikerjain dalam waktu 11 menit. Waduh. Nah itu kan jadi satu soal tuh cuma dikasih waktu 1 menit kan Kak. Nah itu jadi kayak bener-bener kalau misalnya kita lemah di salah satu bacaan kan tuh biasanya ada bacaan yang lumayan udah dimengerti atau ada yang sulit gitu kan Kak. Kita jangan terlalu fokus sama yang kita nggak bisa gitu, ntar waktunya keburu habis gitu. Jadi kita ngerjain soal dari yang mudah, dari yang kita baca cepet gitu, terus langsung nemu jawabannya itu sih Kak. Jadi jangan terlalu terpaku sama soal yang sulit yang kita bingung gitu. Wah keren banget ya Moy, tips and trick untuk menjawab soal. Jadi Edu Friends, buat kalian yang lagi latihan menjawab soal, bisa banget nih tips and triknya Moy digunakan untuk kalian. Yakin gak tertarik bimbel di Widya Edu? Kalau kalian penasaran, informasi selengkapnya ada di Instagram Widya Edu, karena Widya Edu menyediakan tryout setiap minggunya. Makasih ya Moy udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kali ini. Sama-sama Kak, semangat juga buat Sobat Edu Friends. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.